podcast bersama Bang Boy. Kozinudin berhadapan dengan Bung Andi Aswan tentang pelaporan kepada 7 pendukung Pak Jokowi. Ya, kita bahas langsung, soalnya ada B. B itu ada Bang Boy, bisa Bang Boy, bisa Bang Bill, bisa Burju Musti, bisa Black Remajenang. Tapi kayaknya Bang Boy sih. Tapi kita bahas langsung dulu ya. Terus aja. Sebagai salah satu pendukung Jokowi, menanggapi laporan ini, merespon laporan ini, apakah Anda menganggap serius pelaporan ini, Bang Andi? Iya, Iqbal, saya sudah tahu semua siapa-siapa teman-teman kita ini yang dilaporkan oleh saudara Roy Suryo itu, ya adalah teman-teman dari YouTuber Nusantara, ya, ada podcaster juga di situ yang memang mereka ini kita sebagai benteng untuk menghalau hoax-hoax, berita-berita yang dilemparkan oleh buzzer-buzzer mereka juga gitu, ya. Jadi kalau kita melihat yang dilaporkan ini, ya ini seperti ada saling lapor melapor. Ya mungkin salah satu yang digunakan untuk bargaining nantinya seperti itu. Tapi buat kita apa yang dilakukan itu ya kita akan hadapi seperti apa gitu. Yes. Cuma kan pertanyaannya agak lucu juga, seorang tersangka terus melaporkan gitu, pencemaran nama baik. Apakah seorang tersangka ini punya nama baik gitu, ya kan? Karena ini kan sudah tersangka gitu. Tapi kalau motifnya, kalau saya lihat ya, sebetulnya seperti itu adalah motifnya, yaitu ya bagaimana suatu bargaining itu nantinya di kemudian hari kalau misalnya ditetapkan suatu ya tersangka ini meningkat statusnya dari posisi P21. Bang Andi, tapi kata Mas Kozin bukan sebagai tersangka, semua, tapi sebagai warga negara Indonesia, ya? Bang Andi. Kenapa? Melaporkannya bukan sebagai tersangka, tapi sebagai warga negara Indonesia, kalau kata Mas Kozin tadi. Iya, sebagai warga negara. Tapi kan menurut kita kan begini juga, ini kan posisi tersangka gitu ya. Dan juga mestinya kan kalau lihat dari yang yang dituduhkan itu kan bisa sampai 12 tahun kan, mestinya kan memang harusnya ya prosesnya itu kan ditahan. Tapi ini ada kebijakan oleh Polda Metro Jaya, itu kita hormati betul dengan itu. Karena bagaimanapun juga kegaduhan itu timbul terus gitu. Tidak ada api, tidak ada asap kalau tidak ada apinya kan begitu. Apa yang dilakukan teman-teman dari podcaster, dari YouTuber itu ya akhirnya mengatakan bahwa ini ada suatu pembungkaman dari hak untuk berpendapat, hak bersuara untuk itu. Tapi yang jelas bahwasannya teman-teman juga itu nanti juga akan menghadapi bahwasannya hal itu memang harus dihadapi secara hukum. Yang jelas tim kuasa hukum dari kami itu pasti akan membantu begitu. Tepuk tangan dong. Itu melegakan banget ya, karena perjuangan ini memang harus kolektif, ya kolektif. Karena apa? Karena tuduhan Roy Suryo kepada yang 7 ini itu sangat kayak dipaksakan gitu loh. Karena kalau Roy Suryo nggak di titik ini, emang dia mau melaporkan? Kan enggak kan? Emang fitnahan Roy Suryo ke Jokowi seperti apa? Begitu dahsyatnya. Selain ijazah palsu, tuduhan Roy Suryo ke Jokowi itu sangat banyak yang nggak pernah terbuktikan. Tapi ini baru disenggol untuk mengcounter tuduhan dia saja, langsung gelanggapan. Kau tuduh Jokowi jahat, Roy Suryo, sementara kau melaporkan juga. Oke. Baik, Mas Kozin, saat ini kan masih bergulir ya kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Apakah pelaporan Mas Roy yang terbaru ini tidak akan mengganggu proses pembelaan Anda dalam kasus ijazah palsu? Karena pelaporan ini kan tentu butuh waktu dan energi ya, Mas Kozin ya. Baik, saya ingin tegaskan lagi bahwa tidak ada kaitan status tersangka klien kami, termasuk proses hukum yang dialami klien kami dengan LP yang baru saja dibuat. Dan saya tegaskan, Bung Andi mungkin kurang paham tentang hukum, bahwa seorang dengan status tersangka itu masih memiliki hak hukum untuk melakukan sejumlah tindakan hukum, termasuk melakukan gugatan, melakukan transaksi berdata jual beli, termasuk membuat laporan polisi. Dan itu mudah saja kita konfirmasi dengan diterimanya LP dari klien kami ini.
Betul. Tapi kan lucu saja. Yang disangkakan itu nama baik loh. Emang ada tersangka nama baiknya? Itu poinnya. Jawab aja dulu. Dan itu membuktikan bahwa memang klien kami memiliki legal standing dan setidaknya deskripsi peristiwa yang diuraikan kepada penyidik setidaknya di proses SPKT itu setidaknya telah memenuhi unsur sebagai sebuah delik pencemaran dan penyerangan kehormatan. Tinggal bukti-buktinya nanti diperkuat melalui proses pemeriksaan saksi dan berbagai alat bukti lainnya. Dan harus diketahui pula bahwa ini bukan bagian dari bargaining position ya terkait kasus yang dialami oleh klien kami. Ya kami sih inginnya semua maju. Kenapa? Karena di kasus laporan Joko Widodo kami sudah mewanti-wanti ya klien kami itu agar jangan dicabut. Karena objek membuktikan ijazah palsu atau tidak itu harus di pengadilan. Sementara narasi menunjukkan bukti melalui gelar perkara khusus yang kemudian dinarasikan seolah-olah itu menunjukkan bukti itu asli, itu kan sesat dan menyesatkan. Jadi tidak ada tendensi bagi kami buat laporan agar Jokowi mencabut laporannya dan agar kami bisa berkompromi. Tidak. Bahkan sudah berulang kali muncul narasi melakukan mediasi dengan klien kami dengan kompensasi akan ada restoratif justice sehingga kasusnya tidak dilanjutkan. Itu sudah ditolak mentah-mentah oleh klien kami, juga seluruh klien yang kami tangani baik di klaster 1 maupun klaster 2, baik akademisi maupun aktivis. Jadi sekali lagi, saya pikir inisial-inisial yang disebutkan, kalau memang mereka terkait Jokowi, saya tegaskan memang inisial tersebut adalah bagian dari kubu yang selama ini membela habis-habisan kubu Joko Widodo. Sehingga jika memang mereka telah melakukan, maka siap-siap untuk membela diri. Jika tidak, silakan membuat klarifikasi. Tapi tentu saja tanpa perlu mempersoalkan legal standing klien kami, karena dengan diterimanya LP itu sudah membuktikan bahwa klien kami memiliki legal standing sebagai warga negara untuk mengadukan laporan polisi yang telah tercemar oleh tindakan sejumlah warga negara lainnya yang jumlahnya ada 7 orang. Begitu. LP diterima, dipuji-puji. Kalau LP ditolak, ngamuk-ngamuk. Kelompok-kelompok inilah lah. Bang Andi, ini salah satu yang menjadi pokok laporan adalah karena tudingan ijazah palsu kepada Mas Roy Suryo. Apakah Anda dan rekan-rekan Anda merasa memang melakukan ini, memang mempermasalahkan soal ijazah palsu Roy Suryo? Ya, yang jelas bahwa itu tuduhan yang tidak berdasar. Oh, mohon maaf. Silakan Bung Andi, saya pikir silakan. Bang Andi. Iya, Iqbal, mengenai hal itu saya belum tahu persis seperti apa mengenai tuduhan ijazah palsu yang dikatakan oleh Roy Suryo itu. Ya, kan ini ada 7 orang dan saya belum mengetahui apa sih yang dituduhkan kepada mereka, konten-kontennya apa sih isinya. Ya ini kan belum jelas untuk itu. Setiap LP yang diterima, ya. Dan apapun yang diadukan di Polda Metro Jaya semua pasti LP-nya juga pasti akan diterima. Nah nanti kan akan ditelaah oleh para penyidik seperti apa gitu kan. Dan itu kan tidak ada campur tangan ataupun itu adalah hak diskresi dari penyidik untuk itu. Yang jelas sampai sekarang kita nggak tahu apa ya kontennya seperti apa yang dituduhkan oleh mereka. Kan ini ada 7 orang kan begitu. Nah setelah itu ya baru kita bisa tahu. Oh konten ini apakah ada hubungannya misalnya yang dikatakan Roy Suryo itu bahwa itu ada menuju ijazah dia palsu gitu. Ya saja agak lucu juga Pak Jokowi aja dituduh ya ijazah asli dituduh ijazahnya palsu kan begitu. Nah sekarang kan dia melaporkan juga katakanlah ada misalnya quote-unquote ada teman yang mengatakan itu misalnya kan seperti itu. Ya jadi untuk saya ini adalah ya suatu inilah lapor melapor lah ya seperti itu ya hingga hari ini karena kan ini sudah Mas Kosin dan juga teman-teman dari kuasa hukum Roy Suryo ya itu menunjukkan ijazah asli S1 S2 hari ini Roy Suryo menunjukkan ijazah aslinya ya S1 S2 dan S3. Nah kemudian Roy Suryo menantang Pak Jokowi kalau bisa ya silakan saja tunjukkan ijazah asli seperti yang saya lakukan saat ini saya siap. Pak Jokowi juga harus siap. Apakah gentar melihat gesture Mas Suryo seperti itu, Bang Andi? Gentar. Ya, jadi kalau kita lihat kan di gelar perkara khusus kan sudah diperlihatkan seperti itu. Kalau saya melihatnya itu apa yang ditonjolkan kayak itu, ya kalau dia tunjukkan itu ya buat apa dia mesti melapor-lapor kepada teman-teman itu gitu. Kan sudah ditunjukkan. Seperti yang dikatakan ya selalu mereka katakan dengan Pak Asrul Sani sudah ditunjukkan. Apakah Pak Asrul Sani melaporkan? Kan tidak. Kalau ini kan enggak. Dia melaporkan walaupun dia tunjukkan gitu kan menantang pula Pak Jokowi kan untuk menunjukkan padahal dia kan sudah tahu
di gelar perkara khusus itu kan bahwasanya ijazahnya kan sudah ditahan oleh Polda Metro Jaya dan diperlihatkan pula ya kepada klaster 1 dan klaster 2 itu gitu ijazah asli beliau. Nah itu agak lucu juga sih Iqbal menurut saya seperti itu. Oke, Mas Kozin, kata Bang Andi agak lucu. Nah, yang menarik soal menunjukkan ijazah nih. Tadi kan Mas Roy menunjukkan ya ijazah S1, S2, S3 dari UGM dan dari UNJ. Ini mau kuat-kuatan bukti atau gimana, Mas Kozin? Ya, yang jelas menunjukkan bukti itu adalah bagian dari menjelaskan kepada publik bahwa klien kami benar-benar memiliki jasa dan punya sikap negarawan tanpa perlu menuntut pihak-pihak yang mempersoalkan itu menggugat ke pengadilan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Saudara Joko Widodo yang berulang kali menolak menunjukkan ijazahnya, hanya berdalih bahwa hanya akan ditunjukkan jika itu perintah hakim pengadilan. Tapi pada kenyataannya setelah ada gugatan perdata di Pengadilan Negeri Surakarta dan sudah ada perintah untuk membawa bukti-bukti dari hakim, toh Joko Widodo tidak juga datang membawa bukti ijazahnya. Walaupun kami tahu saat ini posisi ijazah itu sedang disita di Polda Metro Jaya. Tapi yang jelas soal ijazah itu hanya satu hal. Hal yang lain adalah tuduhan sebuah berbagai ucapan, ungkapan yang menurut kami sangat tidak elok, sangat tidak pantas, dan saya sendiri tidak tega untuk mengutip itu. Dan yang paling penting adalah kaitan dengan hambalang korupsi. Ya elah, Tompel. Kalau untuk Roy Suryo kau gak tega, emang tuduhan Roy Suryo ke Jokowi seperti apa, Tompel? Kurang ajar. Sampai kuburan loh di oprek-oprek. Roy Suryo juga nuduh ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo juga nuduh Jokowi korupsi. Dan kau nggak ada merasa kasihan gitu sama Jokowi? Nggak ada ya? Iya dong. Udah kebenciannya udah dikuasai oleh kelompok hitam itu, ya, yang sakit hati. Sekarang Bang Boy nggak bisa lagi lah nyebutin nama guys ya, supaya nggak dapat deliknya kelompok-kelompok hitam, bendera hitam itu. Hambalang. Makanya kami juga sudah menyiapkan orang yang berhubungan langsung dengan peristiwa itu sebagai penyidik, bahkan pimpinan institusi KPK ketika itu, sehingga tidak bisa lagi akan ada upaya untuk memframing klien kami itu terkait hambalang. Klien kami bukanlah orang yang berstatus tersangka, saksi atau pihak yang dihadirkan dalam konteks kasus itu. Sehingga tuduhan klien kami terkait hambalang itu benar-benar adalah sebuah fitnah dan pencemaran. Dan saya kira kami mengapresiasi apa yang sudah ditempuh Demokrat, karena berawal dari semua tuduhan ini kan karena apa yang disampaikan oleh Saudara Joko Widodo yang sejak awal ya itu sudah menyampaikan ada orang besar di balik perjuangan klien kami, dan kami sudah mengirimkan somasi di 31 Juli 2025 yang lalu agar Saudara Joko Widodo berdasarkan kaidah siapa yang menuduh dia harus membuktikan, maka kami meminta Saudara Joko Widodo untuk membuktikan orang besar yang dia tuduh kepada klien kami, dan kalaupun tidak sebaiknya sebenarnya dengan cukup meminta maaf saja sebenarnya sudah, tetapi tidak demikian. Bahkan di 9 Desember ya 2025 yang lalu justru Saudara Joko Widodo kembali mengulangi narasi ada orang besar, tuduhan orang besar di klien kami, dan itulah yang memicu sejumlah pendukung Saudara Joko Widodo juga ikut ya mengamplifikasi narasi tuduhan orang besar itu, dan akhirnya klien kami bukan lagi mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum, tapi hari ini telah mengambil langkah hukum dengan membuat laporan polisi kepada 7 orang yang kita tahu sebagai tubuh pendukung. Iya, nanti Bang Boy juga akan tonton videomu saat berdebat sama Firdaus Oyobo. Ya guys ya. Tapi emang aku suka banget statementnya Bung Andi Azwan ya. Dia menyadari bahwasanya ini satu perjuangan, tentang satu perjuangan, bahwasanya YouTuber Nusantara mendukung mereka yang berjuang di garda terdepan, tapi ketika garda belakang juga diserang juga, mereka juga mendukung kami YouTuber Nusantara. Thank you banget. Ini sinyal pesan positif yang kuat untuk kami khususnya, bahwa kami itu berjuang itu nggak sendirian, ya, nggak sendirian untuk menangkal hoax. Thank you guys buat supportnya. Tenang aja, Bang Boy semangat kok. Walaupun Bang Boy harus menghadapi 2 laporan mungkin. Demokrat sudah pasti, Roy Suryo kemungkinan besar. Ya, semangat kita guys. Thank you. Bye bye.